Are you ready? Stand by. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Teguh Hendrawan di channel CG Cafe. Materi kita tetap sama, yaitu ngobrol santai. Untuk kali ini narasumber kami adalah salah satu yang punya unit ini. Nah ini unit yang langka dan di Indonesia cuma ada mungkin 5 ya yang beredar ini ya. Maybe. Nah ini mungkin akan dikasih giveaway buat peserta, penonton ini. Untuk nggak mengurangi supaya waktu kita nggak terbuang, kita kenalkan narasumber saya yaitu Jan Leonard. Panggilan bahasa kerennya adalah Papi, nggak nyambung ya. Jan Leonard panggilan kerennya Papi. Kenapa bisa jadi Papi ini namanya? Wah, tahu tuh anak-anak itu. Oh, jadi apa? Menaungi anak-anak banyak atau menaungi atau papinya yang dalam tanda kutip gini ya? Papi dari Wargame ya kalau nggak salah itu. Dulu kalau zaman 2008 itu kan enggak kayak sekarang. Jadi info-info Wargame atau apa-apa kegiatan kan tidak orang saling tahu kayak sekarang ya. Jadi biasanya by mulut ke mulut ya. Nah, kenapa jadi Papi panggilannya? Nah, waktu mulai terjun ke Wargame itu banyak ngajakin orang-orang baru. Orang-orang baru untuk ikut turut serta. Tapi ngajaknya itu ya enggak cuma sekedar ngajak, kita juga ikut kayak ngajarin membentuk timnya, ngajari, melatih ya kan, juga sama juga paling memperhatikan, jadi kayak Papi beneran. Akhirnya makanya itu dipanggil Papi. Bisa jadi. Ngerekrutnya itu banyak ceweknya enggak ya? Atau ngerekrutnya cuma cowok-cowok saja gitu ya? Sayangnya 99% cowok semua. Oh man. Sayang banget memang ya teman-teman ya. Coba kalau 99% itu cewek semua. Waduh itu bukan Papi lagi namanya. Berarti bisa aja bukan nembak, tapi mungkin bisa nari itu ya. Nari, nari, dancer berarti. Oke, ini profil salah satu fotonya waktu latihan ya. Jadi Papi ini atlet AAIPSC dan atlet IPSC, bener ya. Dan juga pengurus di Perbakin Surabaya di Komisi Airsoft, bener ya. Oke, kalau di IPSC divisi apa yang diikuti? Pistolnya maksudnya? Iya, pistolnya. Pistolnya apa ya? Sama production optik. Oh, production dan production optik. Salah satu bentuknya mirip kayak gini ya, kalau production ya, bener ya. Ini termasuk tipe production, tapi yang production biasa bukan optik. Betul. Kalau optik tinggal ditambahi side-nya aja. Oke. Kalau di AIPC divisi apa, Abi? Open sama rifle. Open sama rifle. Oh, ini yang di AIPC-nya berarti ya, open betul. ya. Itu open. Sama rifle-nya ya berarti ya. Ada foto lagi? Oh, fotonya nggak banyak ternyata. Nah, ini. Berarti juga RO. RO, betul. Bener ya, RO juga ya. RO-nya di mana ini, Bi? Di AIPC atau IPSC? Ini orange berarti di AIPSC. Oh gitu. Kalau untuk IPSC juga jadi RO? Lagi proses. Akan. Oh aduh, semua dunia IPSC dan AIPSC dimasuki oleh Papi kita. Gitu ya. Terus ada lagi foto? Wah. Untuk membuktikan bahwa di AIPSC dan IPSC menang terus ya rata-rata EP ya, kebanyakan ya? Iya enggak juga sih, 50-50 lah ya. Kalau AIPSC pasti dong, rata-rata banyak menangnya ya? Sesekali lah juga lah. Wah merendah, teman-teman ini merendah sesekali. Padahal aslinya selalu menang kalau menurut saya loh ya. Kalau latihan. Enggak. Ini menang di mana? Event mana? Di Banjarmasin tahun 2020 Piala Wali Kota. 2020 atau kemarin? 2021? Yang 20 ini. Yang 20? Iya. Oh, berarti menang ya waktu selain jadi RO menang di divisi open ya berarti ya? Enggak, ini di rifle. Oh rifle, oke. Terus kalau untuk yang ini, yang ada foto lainnya lagi? Kalau yang di IPSC? IPSC, ini juara 1 kemarin di Surabaya Shooting Turnamen Desember. Ini yang di IPSC-nya ya? Iya. Okay. Divisi open ini. Divisi open atau production? Divisi open yang ini. Open ya? Oh oke. Berarti ini menang ya? Juara berapa ini? Kebetulan juara 1 ya. Kebetulan aja iya, kebetulan. Jadi kalau memang atlet profesional sering menang, jadi ngomongnya merendah teman-teman. Jadi pasti semuanya kebetulan. Padahal tidak ada menang itu karena kebetulan. Kebetulan ini faktor 5%. Benar ya? 95% karena usaha ya kan. Ini ya berarti kemarin ya Surabaya Shooting Turnamen ya. Oh bukan, ini yang tadi Banjarmasin. Oh Banjarmasin. Iya. Kalau Banjarmasin juara 1 juga waktu itu ya? Ini 2. 2 di rifle? Di rifle betul. Ada next lagi?
Ada video ya berarti ya, mungkin ya. Video. Nah, ini kita tampilkan videonya Papi Jan Leon pada waktu lomba di Banjarmasin. Ya, lomba IPSC ini teman-teman. Bagus ya berarti venue-nya waktu di Banjarmasin ini. Lumayan. Ya. Lumayan enggak, di sampingnya rumah kediamannya wali kota ini. Oh, rumah kediaman wali kota. Cuma anunya paving ya, paving venue-nya. betul. Berarti kalau reload-nya masih ada kotaannya. Betul. Terus keren ini ya, pakai mobil ini sponsor nggak Suzuki ini? Enggak ya? Nah, kalau ini yang untuk IPSC-nya. Ini IPSC. Oh, mantap sekali tembak tang kena semua ini ya berarti ya. Faktor lagi. Oh, semuanya serba beruntung. Jadi teman-teman kalau yang suka judi segala macam silakan ikuti PSC supaya beruntung. Enggak, itu semuanya karena faktor latihan lah ya. Nah, ini di Kodam ya. Di Kodam. Oke, baik teman-teman. Yang sekarang kita akan bahas bahwa selama ini kan saya nggak tahu ini mendukung atau enggak sebetulnya ya. Kalau nembak di AIPSC dan IPSC, ya AIPSC itu kan kadang itu kan recoilnya nggak terlalu dapat. Bener ya? Jadi aku masuk kita mesti ngejar speednya katanya oh ya gampang speednya tinggal pokoknya perkenanya kena. Ya sasaran juga nggak terlalu jauh lebih gampang berarti ya. Bener nggak? Nggak ini bener nggak ya? Jangan asumsi bahwa nembak di AIPSC ini lebih gampang daripada di IPSC. Semua masing-masing itu punya keunikan sendiri-sendiri walaupun kelihatannya sama, sasaran sama, rule hampir sama. Rule yang pasti sama kan ya, mirip-mirip. Iya, ya kecuali dengan kaliber ya. Oh iya, benar. Tapi kalau belum tentu yang jago di IPSC bisa menang juga di IPSC atau sebaliknya. Jadi yang biasanya menangan di IPSC tapi bisa menang di IPSC belum tentu. Belum tentu. Ya ada yang bisa begitu. Ya salah satunya ada orang Jogja itu. Betul. Ya, itu bagus sekali itu. Atlet nasional lah ya itu susah ya. Dicari itu. Betul. Tapi yang bisa kedua-duanya secara sempurna juga enggak. Saya kira enggak banyak juga. Susah juga ya. Kalau dari AIPSC ke IPSC bisa enggak ya? Bisa menangan enggak maksudnya kalau sudah menangan di AIPSC bisa menangan IPSC enggak? Kalau menangan belum tentu. Tapi setidaknya pasti grade-nya bisa dapat B ke atas. Oh, berarti hitungannya kalau nembak ya enggak jelek-jelek banget gitu ya. Betul. Ya. Jadi paling enggak masih ada di urutan yang bagus lah ya. Ya. Tapi itu memungkinkan. Memungkinkan ya. Asal di AA-nya dia benar-benar bagus ya. Ya betul. Jangan di AA-nya cuman D atau C. Nggak mungkin ngarepin terus jadi B di A ya IPSC itu berarti ABC itu teman-teman berarti grading ya. Jadi kita ini di IPSC dan IPSC ada juara grade-nya. Benar ya. Nah kalau untuk di AIPSC tapi di divisi open ini sudah grade apa? Master? Enggak, masih A. Masih A? Masih A. Dari apa ya? D ya? Dari B. Enggak, grade yang paling bawah apa? Ungrade ya. Ungrade U kan ya. Habis gitu D, C, B, A. Oh sudah tinggi. Master. Nah, sudah tinggi A ini berarti. Tinggal lagi satu tingkat lagi master ya berarti ya. Susah. Kenapa susahnya? Umur. Berarti kalau jadi master harus umurnya muda-muda atau harusnya kan dari apa nilai ya hasil setiap lomba ya? Mungkin juga gini faktor frekuensi lomba. Kalau kita lihat yang kita ngomong yang IPSC ya, kita ngomong IPSC aja. Kebanyakan tembaknya master itu pasti keluarnya banyak dari daerah Jakarta. Karena di daerah Jakarta banyak lomba level 2 ke atas. Betul. Nah kalau kayak kita misalkan kita orang Surabaya, di Surabaya, kadang mau ikut lomba level 2 harus jauh-jauh di luar daerah. Kita sendiri ngadain cuma setahun sekali ya. Ya benar, kita setahun sekali. Betul, otomatis kalau lombanya cuma di kandang sendiri ya grading kita naiknya cuma setahun sekali. Kalau yang di Jakarta, dia lomba ini kalah, bulan depan ada lagi lomba, menang lagi. Nanti berikutnya kalah, berikutnya lagi menang lagi. Ya otomatis naiknya naik terus. Berarti kenaikan grading itu termasuk kita sering enggaknya ikut lomba itu berpengaruh. Betul. Selain nanti nilainya juga akan berpengaruh juga betul. Ya, hasil perkenaannya itu ya. Oke. Untuk rivalnya sudah grade apa? A juga. A juga? Kalau untuk di IPSC? Enggak main. IPSC rivalnya maksudnya? Ada gradingnya kan ya? IPSC kan? Di produksinya berarti kan ya? Production itu semua masing-masing itu belum genap semua. Jadi masih baru 2. Saya ikut standar ada, production optik ada, open ada. Masing-masing itu belum sampai 3. Berarti grade-nya apa semua? Ya masih U semua. U semua? Iya. Oh berarti kesempatan menangnya harusnya bisa menang terus untuk di grade U ya harusnya? Atau enggak lebih baik naik sudah grade B, grade C, grade B itu lebih gampang tercatat untuk
peringkat 1-nya, 2-nya atau gimana? Ya itu, kalau saya bilang kadang faktor lagi juga ada pengaruh juga. Kayak saya gini sekarang, tak lihat berapa kali waktu lomba di grade U saya, itu kebanyakan waktu saya ikut grade U, itu banyak orang yang dari grade M, tapi dari divisi lain, yang turun ke divisi yang tak ikuti. Oh, Betul. jadi dia switching divisi supaya ngejar untuk grade-nya lagi, menang di grade-nya ya berarti ya. Padahal mereka di grade-nya sendiri sudah master atau A. Ya, sudah mentok ya berarti sudah mentok, ya. Nanti kalau mau lomba lagi ya musuhnya juga banyak yang bawa-bawa ya. Betul ya. Yang U juga banyak bagus-bagus soalnya. Ya itu berarti intinya paling nggak kan regenerasi ya. Berarti kelihatan kalau bagus-bagus kan ini ya ada regenerasi yang atlet yang baik-baik yang bagus-bagus berarti akan muncul ya pastinya. Iya. Dari tiap daerah juga banyak lah. Tapi memang yang mayoritas masih dipegang di daerah Jakarta ya. Paling banyak ya. Untuk yang apa Jakarta, IPSC-nya? Bandung, IPSC. IPSC kan kita masuk juga kalah ya. Sorry, IPSC. IPSC-nya. Berarti IPSC memang Jakarta ini masih dominan untuk yang bagus-bagusnya. Gitu ya. Kecuali Hans ya. Iya. Ya, kalau itu nggak bisa ngomong ya itu ya. Talenta. Ya, talenta betul. Talenta susah di anu. Nah. Unit open ya di IPSC. Kenapa nggak main di standar Pi? Atau lebih memang nyaman yang pakai optik atau gimana? Ya itu, balik lagi ke usia. Usia. Memang matanya minus atau gimana? Matanya sudah tidak sebagus waktu 10 tahun lalu lah. 10 tahun lalu kita war game, lihat pisin masih jelas. Mulai berapa tahun ini, 5 tahun, 6 tahun ini sudah mulai bayang. Pengaruh berarti ya? Pengaruh. Kalau dengan usia yang sudah apa, hitungannya apa? Plus atau minus ya? Berarti yang kalau misir biasanya jelas biasanya plus, mulai ada plusnya. Jadi yang jarak dekat yang kita lihat ini sudah mulai kabur. Oh, berarti susah ya kalau mata-mata plus itu misir lebih susah. Lebih susah daripada yang normal. Daripada minus lebih enak ya. Kalau mending kalau minus sekali lebih enak ya. Walaupun sama-sama minus, di tes kita sama-sama minusnya 1 katakan ya. Ya. Tapi kalau yang usia masih muda, itu biasanya pupilnya kan lebih cepat apa ya, adaptasi gitu. Kalau melihat jarak jauh, jarak dekat. Gitu ya? Ya, kita ini kan sudah, mungkin matanya sudah lelah. Ya. lelah beradaptasi atau lelah fokus berarti sudah dia. Jadi agak lambat itu. Sudah tak tes berapa kali mau latihan gimana, pasti kalah. Oke. Jadi lebih nyaman memang open yang ada side-nya ya, optiknya ya. PCC karena optik. Betul. Kalau nanti ada PDO di AIPC ya mungkin kita main juga. Oh gitu ya. Jadi tinggal unit standar dikasih optik beres ya. Unit production. Yang Glock itu biasanya. Yang Glock ya. Nah, ini Bi. Umur berapa sih? Kalau ngomong sudah umur kalah-kalah umur sekarang umur berapa? 48. 48. 2 tahun lagi masuk senior. Iya. Oh nggak kerasa loh ya. Ini tapi hitungannya papi-papi yang masih masih kelihatan kayak muda ya berarti ya. Ya gimana kumpulannya anak muda semua. Anak muda semua. Jadi kumpulan mempengaruhi juga Pak ya. Pasti. Jadi auranya yang masih muda akan kecipratan. Menular. Atau jangan-jangan yang muda disedot. Wah, itu disedot auranya jadi yang muda kelihatan tua gitu ya. Wah bahaya ini. Ini ada contohnya satu itu. Saya nggak bisa kelihatan ya di balik kameranya. Perlu sebut namanya. Kalau dia masih muda banget Yeti ini. Gitu. Masih 32 ya. Berkat apa? Kelihatan masih muda ini berkat apa Pi? Berkat karena sering nembak atau berkat juga minum sarang burung atau sarang-sarang yang lain yang harus diminum supaya masih tetap kelihatan muda. Sarang burung walet itu bisa juga sih, salah satunya juga. Tapi yang utama tetap semuanya dari pikirannya. Oh pikiran. Iya. Iya. Kalau kita banyak olahraga, istilahnya olahraga itu kan juga enggak harus ngotot, harus cari sesuatu yang menang apa gimana, fun aja. Kita nikmati. Oke. Olahraga kan bilang banyak olahraga ya. Olahraga apa yang paling disuka Pi? Yang Papi suka banget olahraga. Ya selain nembak loh ya. Kalau nembak kan pasti suka. Ya kan? Selain nembak apa? Yang dari kecil tak lakukan sampai sekarang ya badminton. Oh iya? Sampai umur 48 masih bisa badminton? Masih. Enggak apa kalah di dengkul. Biasanya kan dengkul, semakin tua itu kan dengkul ini bermasalah. Betul. Sampai sekarang ini sudah ada cirinya. Oh, sudah ada tanda-tandanya. Sudah ada ciri. Tapi berarti bukan kumpulan dengkul kropos ya. belum. Dengkul kropos masih kuat. Tapi memang sudah ada bedanya daripada dulu. Tapi masih bisa bulu tangkis. Masih. Bulu tangkisnya Papi setiap hari apa? Setiap hari? Sekarang atau 3 kali sehari? Lu kan kayak minum obat 3 kali sehari ya. Mati lah. Setiap hari apa ya? Seminggu 2 kali aja. Seminggu 2 kali? Seminggu 2 kali bulu tangkis. Terus nembaknya seminggu 2 kali juga?
Kadang 3 kali. Kadang 3 kali. Berarti 5 hari untuk buat olahraga. Enggak, kadang ada yang 1 hari langsung full. Pagi nembak, malamnya bulu tangkis gitu. Wow, umur 48 tahun kayak gitu. 2 tahun lagi senior tapi masih kegiatannya luar biasa berarti ya. Oke, mendukung nggak sih sebetulnya dengan olahraga bulu tangkis, mendukung di menembak nggak sebetulnya? Pasti, semua itu pasti saling mendukung ya. Nggak mungkin kalau tidak ada perbedaan. Kayak bulu tangkis, refleksnya yang kita lakukan di bulu tangkis sedikit banyak membantu juga di menembak. Bantu steppingnya berarti. Stepping, mata, pergerakan mata. Kalau kita melihat bola, mata kita juga terlatih untuk melihat sasaran bergerak. Oh gitu. Iya. Berarti sangat membantu ya. Ya ada bantuannya lah. Berarti lebih baik teman-teman yang untuk nembak ini disarankan supaya membantu larinya cepat, semuanya cepat ke arah bulu tangkis saja ya mesti ya. Ya enggak juga lah. Tenis bisa, basket bisa. Ya, kan soalnya kan kita ngelihat tokoh kita ini, atlet kita ini kan pemain bulu tangkis. Berhasil steppingnya bagus berarti ya lebih baik kan kita bulu tangkis juga dong. Daripada repot-repot ya. Tapi sangat membantu ya bulu tangkis. Lumayan membantu. Banyak pengaruh, banyak orang melihat, waduh ini tak lihat-lihat kayak geraknya bulu tangkis waktu nembak. Tapi memang benar ya, steppingnya itu bulu tangkis lebih mendukung ya mesti ya. Bulu tangkis, ada satu teman kita yang main basket. Nah, itu juga bagus. Basket juga membantu ya. Tak lihat bagus sekali. Berarti itu mendukungnya di ke arah harusnya ke apa? Agility-nya ya, kecepatan. Atau refleksnya atau gimana? Refleks. Terutama refleks. Jadi biar begitu apa-apa, langsung cepet movingnya gitu ya. Betul. Kayak kita lihat bola atau bola mau jatuh atau bola mau dilempar kan otomatis badan kita bergerak untuk ngambil, untuk menerima. Oh, itu termasuk ya apa body weight-nya lebih enak juga ya. Betul. Udah kayak di luar refleks gitu aja lah. Ya pokoknya langsung refleks ya itu ya. Terus ini Pi, apa namanya? Biasanya kan orang masalah ya di nembak AIPSC, ada yang bilang, waduh aku dari AIPSC pindah ke IPSC, nggak mau lagi naik ke AIPSC nanti ngerusak apa ya namanya Pi ya? Muscle memory segala macam itu memang gitu atau enggak ya sebetulnya ya? Kalau yang talenta banget mungkin ya sedikit berpengaruh ya. Tapi kalau yang biasa-biasa kayak saya gini, itu mungkin ya lumayan mengganggu. Oh, yang biasa-biasa aja mengganggu, kalau yang bagus juga mengganggu berarti. Sedikit mengganggu ya, tetap dia butuh latihan lah mungkin. Mengganggunya gimana sih sebetulnya antara AIPSC dan IPSC itu sebetulnya? Timingnya. Timing apanya? Timing, kalau nembak plate mungkin hampir sama ya. Tinggal kita arahin pisir atau dotnya ke sasaran, sambil mungkin tekniknya sama-sama nafas atau gimana. Tapi kalau di double tap lari, cara ngambil nafasnya, secara bidiknya double tapnya itu pengaruh sekali. Kalau di AA mungkin kan tidak terlalu banyak hentakan ya. Jadi kita bisa cepat. Kalau di IPSC coba kayak gitu. Apalagi pakai production. Pasti banyak missnya. Berarti keluarnya harusnya lebih yang difokuskan ke ritme tembakan. Ritme tembakan, betul, ya. betul. Ritmenya IPSC dan APSC pasti beda. Pasti beda, walaupun tidak banyak ya. Ya kalau IPSC bisa gitu, kalau double tapnya cepat. Kalau IPSC coba ya paling nanti baca to miss to no shoot gitu ya. To Mike. Pernah nggak ya lomba? Itu kan berarti kan pengaruh banget di mindset ritme ya. Jadi kalau kita IPSC kan berarti kita termindset harus cepet ya. Ya. Kalau di IPSC, waduh ritmenya harus kita atur nih, nggak boleh cepet-cepet. Pernah nggak ya pengaruh ke lomba akhirnya tahu lupa gara-gara habis latihan IPSC atau lomba IPSC terus ke lomba IPSC akhirnya kebawa emosinya IPSC pada waktu lomba IPSC gitu. Pernah nggak ngalami gitu? Ada di awal-awal pertama kali main IPSC di Solo waktu itu. Ya waktu itu kebetulan seraka ya, jadi hari kita ikutin semua. Itu seraka. Lomba bisa seraka berarti ya. Serakanya gimana ya? Semua diikutin. Besoknya jadi ikut IPSC, sebelumnya ikut IPSC gitu. Itu maksudnya dalam jeda seminggu atau sehari? Sehari aja. Jadi contohnya Sabtu IPSC, minggunya IPSC. Ya, betul. Berarti ritmenya lambat. Ya tuh dari IPSC ke IPSC berarti ritmenya IPSC jadi lambat. Yang rusak waktu itu IPSC-nya. Iya, IPSC-nya. Oh, berarti ritmenya kecepatan. Iya. Banyak mic-nya. Terus mic. Aduh. Itu nggak sadar kayak gitu. Nggak sadar ya. Tapi kalau untuk plate masalah nggak?
Kalau plate Karena kan IPS kan sasarannya gede kan, plate-nya. Poppernya juga besar kan. Terus ke kita nanti dari yang besar ke kecil bermasalah nggak? Kalau sama. target? Sebenarnya kalau kita lihat penampakan dari set kita kan hampir sama. Kalau IPS kan harus minimal 7 meter ya. Sedangkan untuk AA kan 3 meter. Ya betul. Nah, kalau kita lihat sih ya kurang lebih hampir sama. Jadi nggak isu ya untuk yang target plate Nggak, sama popper mesti nggak masalah. Malah mungkin lebih sulit juga kan kalau IPS kan ada hendakannya harus kita tahan. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya nggak isu ya. Yang isu itu cuma ritme tembakan. Ritme tembakan. Iya. Jadi kita menyesuaikan sama ritme tembakannya itu. Ya. Sama ya, kadang kita kan kalau ada trouble macet apa-apa kan ini gampang. Wah, kita kokang-kokang, kita betulin di tempat, enggak takut meledos. Nah, IPS kan takut. Betul. Ya, jadi pada waktu trouble nggak bisa cepet-cepet dikocok-cocok gitu ya. Iya. Ceritanya dor gitu. Nanti slide-nya meledos lagi. Setelahnya bos selain DQ kepikiran ya. Kepikiran, Mahal itu ya. belum lagi sulit lagi. Harus balikin ke pabriknya. Betul. Jadi ribet. Jadi paling nggak lebih baik kalau ada trouble pelan-pelan saja. Pelan-pelan aja. Sudah sering terjadi soalnya. Oh sering aja. Jadi waktu macet pelan-pelan dulu, lepas dulu magazine-nya, kokang pelan. Wah, buang apa 3-4 detik oke lah enggak apa-apa. Oh gitu ya. Oke, tadi kita balik yang masalah serahkah tadi ya. Serahkah ikut lomba ya. Akhirnya dengan kejadian Sabtu Minggu ikut lomba, apakah nanti Papi juga sarannya kalau lomba orang ikuti IPSC dan IPSC lebih baik dijeda atau nggak ada masalah atau tergantung mindset kita aja pada waktu nembak IPSC diinget-inget lah ini ritme atau gimana? Tergantung orangnya juga sih, nggak bisa ngomong saya. Nggak bisa. Itu kebetulan untuk saya sendiri. Mungkin yang seperti yang saya bilang tadi si teman kita Hans atau mungkin ada yang atlet Papua nih. Ya. Khalil ya. Khalil cukup bagus juga ini ya. Itu tak rasa mungkin dia tinggal adaptasi sedikit aja. Karena mereka termasuk orang yang talenta banget ya. Jadi mesti nggak isu ya. Jadi mereka Sabtu IPSC, Minggu IPSC nggak ada masalah sebetulnya ya. Seharusnya menurut saya sih tidak. Tapi ya kalau lawannya mereka setara ya mungkin pengaruh sih. Gitu ya. Tapi kalau melawan kayak yang masih grade A atau grade M tipis-tipis itu masih bisa mungkin menang. Iya. Tapi kalau sudah lawannya yang kayak Vincent, dia harus fokus bener. Betul. Tapi kemarin Vincent saya lihat di Senayan diajak sama Niko untuk nembak IPSC ya. Betul. Itu kelihatan nggak perbedaannya pada waktu dia begitu expertnya di IPSC sama di IPSC akhirnya tetap expert atau dia mulai ada kayak penurunan gitu ya? Yang paling terlihat itu adalah speednya dia tidak secepat yang murni pegang IPSC. Pergerakannya dari lebih banyak hati-hati. Tapi begitu dia menembak target yang berbeda jarak, nah itu kelihatan bedanya. Ritmenya, jauhnya dia ada ritmenya, begitu dekat langsung dicepetin double tap-nya. Terlihat banget itu. Ya mestinya bagus itu ya. Bagus sekali. Ya bagus ya, jadi tahu ritmenya ya. Kalau kita kadang ritme jauh, dekat. Hampir sama ya. Padahal yang benar harusnya ada ritme itu. Ada ritmenya, ya. Itu bagus sekali. Paling enggak dengan adanya Vincent kita juga belajar ya. Bagus. Vincent, Hans itu ya pasti kita belajar. Dan saya dulu pernah lihat satu sih sebetulnya yang saya kagumi lebih. Kita pasti pada tahu Pak Zainal ya dari Bandung ya. Pak Zainal. Pak Zainal, wah luar biasa itu. Padahal sudah usia senior berapa ya. Iya. Itu pada waktu lomba di Jakarta dengan unit yang tidak ada komensatornya, yang inbarnya nongol gitu, menang juara 1. Main AA. Oh iya. Tapi Pak Zainal tidak mengklaim dia juara. Akhirnya dikasih kesempatan yang murni AA-nya yang menang. Iya. Pernah tahu ya berita info dengar, enggak lihat tapi dengar, Pak. Pernah dengar ya. Itu saya lihat sendiri. Hebat itu. 50 berapa dia beliau itu? 55 atau berapa? 55 ya. Berarti mungkin Papi ini kelihatannya mirip-mirip kayak Pak Zainal harusnya ya. Dengan umur 48, Pak Zainal kelihatan masih tetap muda. Tapi dia kuat lari. Oh iya lari ya? Iya. Masih lari ya berarti ya? Waktu yang penataran yang tahun lalu, kita jemput dia di mana? Di sekitar Pakuan Mall itu. Jemput udah nggak ada. Lari dia sampai ke Kodam. Kalau Papi sendiri juga lari? Atau hanya murni badminton aja? Ada tapi enggak sampai kayak Pak Zainal gitu. Sesekali aja. Kadang diajak ya oke. Kalau enggak ya sudah. Paling mentok di 5 kilo, enggak pernah lebih. Gitu ya? Yang lain kan sampai bisa 20 kilo, 25. Ada maraton, semi maraton. Kita sekitarnya aja.
Kalau untuk di IPSC kan berarti otomatis papi sudah sertifikasi ya IPSC. Udah. Sertifikasi AIPSC juga atau enggak? Enggak, otomatis sudah. Enggak perlu ya berarti ya. Tapi kalau untuk yang sertifikasi AIPSC apa boleh langsung termasuk IPSC atau harus sertifikasi ulang lagi? Harus sertifikasi ulang. Beda ya berarti ya. Beda. Jadi kalau dari AIPSC mau IPSC ya harus sertifikasi lagi. Betul, gitu. betul. Betul ya. Oke. Nah, yang menjadi hambatan papi dalam nembak ini sekarang ya, entah itu AIPSC atau IPSC, itu hambatannya apa yang terbesar sebetulnya? Jadi mungkin kalau lomba lebih grogi kayak atau gimana ya? Atau hambatannya mungkin kepikiran karena kalau IPSC pelurunya mahal. Nah itu, saya baru ngomong-ngomong. Memang saya banyak berlatih 90% lah di AIPSC itu salah satunya juga untuk penghematan ammo. Oh gitu ya. Berarti AIPSC mendukung sekali ya. Mendukung sekali. Nah, kalau di sini saya setuju ini. Oh gitu ya. Jadi dalam arti apa yang mendukungnya di AIPSC selain penghematan supaya nggak kepikiran apa yang mendukungnya? Stage. Oh stage. Kalau kita bikin stage di AIPSC kan kita harus benar-benar hati-hati. Takut rekoset, tempatnya harus gimana. Kalau AA kan kita kadang ya lebih sempit-sempit, lebih jelimet. Jadi berarti di jam terbang untuk state planning, terus jam terbang untuk main state-nya lebih banyak di AIPSC. Betul. Itu nanti akhirnya mendukung banget di IPSC berarti. Betul. Kalau di IPSC memang latihan nggak pernah ada state-nya, Pi? Ada, tapi kan nggak bisa sembarangan bangun. Iya, nggak bisa sembarangan bangun, betul sekali. Itu juga terus lokasinya juga nggak gede-gede amat ya. Jadi ya cuma bisa satu stage setiap latihan. Nah, sedangkan kita di AA kadang-kadang satu hari bisa kita berubah. Sampai 10 state. Iya. 12 kemarin berapa? 16 ya, Mas? 16. Dengan waktu yang sama jumlah state yang kita mainkan jauh banyak banget berarti. Tiba-tiba udah 10. Masih utang 6 kemarin. Masih utang 6 benar. Iya. Berarti sebetulnya mendukung banget ya IPSC ke IPSC ini ya Pi harusnya ya. Ada lah. Kayak kemarin siapa itu yang mau serti besok si Peter ya? Peter kan bagus di IPSC, dia terlatih sekali untuk pegang 25 meter, untuk target, untuk plate 20 meter. Tapi begitu kita ajak main AA, kita kasih stage, bingung dia. Ya. Gimana? Tapi untuk safety-nya bagus sekali. Bagus sekali. Paling nggak sudah ada basicnya. Betul. Tapi dengan nanti dia latihan AIPSC, otomatis menunjang juga dia di IPSC-nya Pasti. ya. Pasti itu ya, nggak bisa dipungkiri ya. Pasti. Karena paling nggak di AIPSC ini kan latihan state-nya jauh lebih banyak. Lebih banyak jadi variasi. akhirnya mendukung ke jam terbangnya ya. Betul. State planning lebih matang harusnya ya. Lebih matang karena kan jam terbangnya juga banyak sekali ya. Betul. Baik teman-teman, nggak kerasa loh obrolan kita ini sudah 30 menit. Padahal kita merasa cuma baru sebentar ini ngobrol ya. Padahal saya belum tanya anaknya berapa ya kan, nomor kartu kredit dan PIN-nya berapa gitu ya. Belum tanya ke arah sana. Jadi otomatis sudah 30 menit jadi kita harus closing. Teman-teman saya mau infokan lagi kalau memang teman-teman ada keinginan untuk mempunyai channel podcast tersendiri, nggak usah repot-repot harus beli. Jadi teman-teman bisa sewa di sini karena di CJ Cafe ini juga menyediakan peralatan podcast. Jadi bisa teman-teman punya channel sendiri, bisa sewa dengan harga yang bersahabat. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa info aja, tanya di kolom komentar, nanti akan dibalas oleh admin. Pi, terima kasih banyak atas waktunya dan terima kasih atas hibahnya ini. Oh ini enggak ya? Saya pikir ini hibahan. Masih ingat nomor rekening saya kan? Nomor rekening. Kalau Anda mau punya ini silakan transfer ke rekening di bawah ini. Ini sebetulnya barang langka, hanya 5 unit ya. Yang Surabaya punya 3. Atau yang di kota lain. Gitu ya. Ini apa namanya ya? Ini modelnya apinya dari Tanfoglio. Ini Tanfoglio. Tanfoglio. Iya, nah ini yang bikin kenapa langka ini apanya ya? Karena ada suratnya itu resmi. Bukan surat resmi, maksudnya surat yang dari produsernya yang bikin. Dirakit langsung dari Hongkong. Dari Hongkong. Iya. Ini bukan nggak ada hubungannya sama Hekapa. Magazine-nya aja yang sama. Magazine yang sama, tapi lain partnya beda. Beda semua, total. Wah, ini berarti agak memang benar-benar barang kolektor item ini ya. Ini kelihatan banget nggak pernah dipakai, masih mulus teman-teman. Kalau pingin ini jangan ragu-ragu, silakan kontak. Yang penting kalau teman-teman mau punya ini silakan transfer dulu. Transfer jadi sah akhirnya. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan terbebas dari corona. Mari kita akhiri
Omikron dan Corona ini supaya bisa beraktivitas normal. Oke, terima kasih atas waktunya Pi, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe selalu channel kami. Oke, see you di lain kesempatan. Oke, thank you banyak. Tinggal Ini menunggu. semua tadi. Lo ini ke arah sini terus lebih, ke arah sini terus lo ini.